Setelah tadi kita membahas tentang hukum kontradiksi yang berlaku pada segala hal yang terbatas di alam semesta ini, ada satu pertanyaan. Apakah hukum kontradiksi juga berlaku pada ketanpa batasan? Apakah hukum kontradiksi berlaku juga pada kemutlakan? Hukum kontradiksi, jadi misalkan ada apel merah, tentu secara kontradiksi ada apel yang bukan merah, atau ada merah yang bukan apel. Kondisi tersebut apakah juga berlaku pada kemutlakan? Ini kita pelan, tetapi kita tegas, maksudnya supaya tidak timbul salah paham. Apakah hukum kontradiksi juga berlaku di kemutlakan? Nanti kita gali bersama bagaimana keadaan yang terbatas dan tidak terbatas. Jadi tadi apabila ada kondisi apel merah, maka tentu ada apel yang bukan merah dan merah yang bukan apel. Apakah juga berlaku keadaan itu di dalam kemutlakan? Begini maksudnya, seandainya yang mutlak itu Maha mengetahui, misalkan dengan kalimat diri yang mengetahui, apakah ada diri yang tidak mengetahui atau yang mengetahui yang bukan diri? Lebih lengkapnya seperti ini. Jika ada Tuhan yang Maha mengetahui, apakah ada Tuhan yang tidak Maha mengetahui, atau ada yang mengetahui yang bukan Tuhan? Ini pengkajian yang cukup mendalam karena menyangkut hal yang tidak kita ketahui, tetapi kita mencoba untuk menjelaskan secara logika agar kita faham bersama-sama. Jadi hukum kontradiksi itu terjadinya disebabkan oleh premis sebuah benda itu terbatas. Oleh karena terbatas, maka batasannya adalah benda itu sendiri, dengan berbagai keterbatasan benda-benda yang lain. Oleh karena benda itu terbatas, maka sifat yang ada pada benda di satu benda tidak mungkin ada di benda lain. Jadi apel itu merah, maka tidak mungkin apel itu merah dan kuning dalam satu apel. Justru dengan pembatasan satu apel tersebut yang warna merah, maka batasnya apel itu ya apel itu sendiri. Apel merah itu batasnya ya apel merah itu sendiri. Apel hijau batasnya apel hijau itu sendiri, bukan yang lain. Yang lain itu juga
batasnya yang lain sendiri. Apel merah itu batasnya apel merah. Apel hijau batasnya apel hijau. Ketika ada apel yang bukan hijau, berarti itu bukan apel hijau. Ketika ada yang hijau itu bukan apel, maka itu perbatasan sendiri. Di dalam ketanpa batasan tersebut tentu tidak dapat dikatakan tunggal. Maksudnya tunggal itu memungkinkan terjadinya sebuah kemajemukan. Sebuah apel yang berwarna merah, tidak mungkin apel tersebut pada waktu yang bersama berwarna tidak merah. Atau sesuatu yang merah itu kan tidak selalu apel. Sesuatu yang merah tidak selalu apel. Maka sesuatu yang merah yang bukan apel itu juga batasnya sendiri-sendiri. Karena batasnya sendiri-sendiri itulah akhirnya identitasnya itu sendiri-sendiri. Jadi hukum ini kontradiksi. Maksudnya kontradiksi itu untuk mempositifkan wujudnya sendiri, maka dia tidak mempositifkan wujud lain. Jadi wujudnya sendiri dipositifkan, wujud yang lain dinegasikan. Dan wujud lain dinegasikan, wujud sendiri dipositifkan atau sebaliknya. Dikatakan sebuah apel itu merah karena ada apel yang tidak merah. Dikatakan sebuah merah itu pada apel karena ada yang merah selain apel, maka apel dikatakan merah. Ambilkan apel merah, kan tidak mungkin ambilkan apel merah yang hijau, atau ambilkan apel hijau dan merah. Kalau itu jelas dua benda, apel hijau dan merah. Tapi kalau apel hijau yang merah itu juga bisa terjadi, apelnya ada warna hijau, ada warna merahnya. Itu kan maksudnya, kalau itu bukan yang kita maksud dalam kontradiksi ini. Suatu benda dikatakan besar dan kecil itu tidak mungkin. Ini kalau menganalogikan apel mungkin agak sedikit membingungkan ya. Baik, kita bahas masalah apel besar dan kecil saja supaya lebih jelasnya. Jadi apel yang sudah kecil tidak mungkin besar. Apel yang sudah besar tidak mungkin kecil. Yang besar tidak selalu apel. Begitu juga yang kecil tidak selamanya itu apel. Jadi apel itu bisa besar, bisa kecil, tetapi setelah dia besar, tidak mungkin pada apel tersebut di apel itu juga kecil. Apabila ada apel yang besar, maka ada apel yang kecil. Apel lain, bukan apel yang satu tadi. Ketika ada kontradiksi, maka sesuatu yang kecil berarti ada sesuatu yang besar. Sifat yang kecil itu mempositifkan dirinya dan menegasikan yang besar. Yang besar mempositifkan dirinya dan menegasikan yang kecil, sehingga yang kecil itu wujud, yang besar juga wujud. Lebih memungkinkan lagi kita apabila menaikkan derajatnya.
Artinya tidak selalu pada benda-benda yang wujud secara realita. Jadi begini maksudnya, ketika ada apel yang besar, tentu ada apel yang sangat besar mirip bentuknya apel yang kecil itu. Ini juga termasuk kaidah kontradiksi. Jika ada apel yang kecil, maka pasti ada apel yang besar, besar lagi, sangat besar, terus paling besar. Jika ada apel yang kecil, maka ada apel yang besar, sangat besar, dan paling besar dengan rupa yang serupa dengan apel yang kecil. Inilah berlakunya hukum kontradiksi itu di situ. Akhirnya secara ilmu, secara pengetahuan kita akan tahu ternyata apel yang merah atau apel yang kecil itu adalah hanya sebagai kontradiksi atau berperan sebagai kontra dari sebuah apel-apel lain yang jumlahnya tidak terbatas di alam semesta ini. Secara ilmu sebenarnya yang terbatas itu juga memuat sesuatu yang tanpa batas, tetapi yang tanpa batas itu tidak berada di dunia ini atau tidak ada di perbatasan ini. Jadi boleh dikatakan bahwa ada persamaan wujud antara yang terbatas dengan yang tidak terbatas, tetapi dengan sifat yang berbeda, rupanya hampir sama. Jadi begini, ada apel yang kecil di dunia ini, maka ada apel yang besar lagi naik, tambah besar, sangat besar, dan paling besar. Di mana itu? Ketika sudah mengatakan paling besar, ukurannya itu berarti berapanya kita tidak tahu. Akhirnya kita lepaskan, kita anggap itu apel yang besarnya mutlak. Nah, di mana itu? Ada di dalam kemutlakan itu sendiri. Jadi sesuatu yang terbatas itu dipastikan ada sesuatu yang mutlak. Di mana itu? Dalam kemutlakan sendiri. Tidak bisa kita sentuh. Yang kita sentuh itu hanya benda-benda yang terbatas ini. Maka strata itu membentuk tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat itu menampakkan sebuah tingkat paling tinggi. Ketika ada hukum kontradiksi yang tadi saya katakan, jika ada apel kecil, maka ada apel besar. Jika dua sifat yang bertentangan, tidak mungkin ada pada satu benda. Oleh karena dua sifat yang bertentangan tidak ada di satu benda, maka dimungkinkan ada benda yang bertentangan dengan benda yang ada di dunia ini. Jadi misalkan ada apel kecil, maka tentu ada apel yang lebih dari kecil. Kemudian ada apel yang kurang besar, ada apel yang cukup besar, ada apel yang besar, ada apel yang sangat besar, ada apel yang paling besar dengan bentuk apel, rupa apel yang sama, mirip dengan apel yang ada di perbatasan tadi itu. Rupanya mirip, tetapi sifatnya terbatas dan tidak terbatas. Jadi di surga itu juga akan terjadi hal seperti ini. Apa yang kita makan di dunia ini sebenarnya itu adalah sebuah perbatasan dari apa yang tidak terbatas.
sebuah penampakan dari sesuatu yang mutlak. Jadi boleh dikatakan apa yang ada pada benda-benda terbatas di dunia ini merupakan sebuah wujud dasar dari logika kontradiksi ketanpa batasan tadi. Nah, karena tanpa batas maka sifatnya adalah tidak kita ketahui bagaimana sifatnya, tetapi kita bisa melihat rupanya itu ada, rupa itu mirip ya. Jadi kita lihat apel itu kan begitu kan bentuknya, maka ada apel yang tak terhingga besarnya, tetapi rupa yang mirip dengan apel yang di bumi yang kecil itu. Ini pengembangan dari hukum kontradiksi, logika kontradiksi. Jika ada apel yang kecil dengan rupa seperti itu, maka dipastikan meskipun mungkin belum kita lihat, ada apel yang sangat besar dan mungkin tak terhingga besarnya, entah itu di mana, dengan rupa yang sama dari yang sudah kita lihat di dunia ini. Dan apel itu kan yang di dunia ini ada sifat apa, sifat rusak, sifat basi dan rusak. Maka apel-apel yang merupakan kontra dari apel di dunia ini sifatnya tentu juga kontra, maksudnya tidak basi. Jadi apel-apel itu tidak basi. Inilah dasar memungkinkan wujudnya adanya surga dan neraka. Ini memungkinkan wujudnya surga dan neraka serta balasan-balasan dari manusia. Ini logika kontradiksi, tapi kita bisa menemukan sebuah kemungkinan wujudnya surga dan neraka itu. Jadi di manakah adanya apel yang tak terbatas itu memungkinkan terjadinya di alam surga itu. Di surga itu berarti ada buah yang mirip dengannya di bumi, tetapi dengan sifat yang berbeda. Bentuknya mirip, tapi sifatnya berbeda. Jadi hukum ini banyak sekali bisa kita kembangkan, dan akhirnya kita bisa menemukan hal-hal tertentu yang memang memungkinkan terjadi karena ada hukum kontradiksi ini. Akhirnya berdasarkan beberapa keadaan di perbatasan tersebut, keadaan di yang terbatas tersebut, maka sesuatu yang mutlak tidak mengandung kontradiksi. Tidak ada kontradiksi pada wujud yang mutlak, karena yang kontradiksi itu terjadinya disebabkan oleh saling ketergantungannya sebuah benda terhadap benda lainnya, sedangkan di dalam kemutlakan tidak ada ketergantungan. Demikian, sehingga tidak ada kontradiksi. Semua wujud itu tunggal, semua keadaan tunggal, bahkan waktu juga itu mutlak, ruangnya pun mutlak sehingga tidak dikatakan dari ruang, dan segalanya itu tunggal dan mutlak dari dan di dalam dirinya sendiri.